Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Untuk kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat Google Form menggunakan akun Google. Kita langsung saja. Cara pertama adalah kita masuk ke browser Google seperti biasa. Kemudian usahakan kita sudah punya akun Google. Di sini saya pakai akun Google saya. Kemudian lanjut kita buka Google Drive. Setelah kita buka Google Drive, kita tunggu berapa saat, kita buka Google Drive. Kemudian di dalam Google Drive tersebut kita klik kanan, kemudian kita cari Google Form. Nah, di sini kebetulan sudah ada Google Formnya. Kita klik, di sini ada dua, ada form template, ada blank form. Di sini saya gunakan blank form saja. Kita klik. Nanti akan diarahkan langsung ke Google Formnya. Nah, ini ada bentuk tampilan dari Google Form. Contoh di sini kita membuat form kuesioner atau pendaftaran. Jadi terserah nanti sesuai dengan pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Jadi contoh di sini saya pakai kuesioner atau kuesioner atau angket ya. Nah, jangan lupa ini diberikan nama supaya nanti kita bisa mengenali form ini ketika filenya berada di Google Drive. Nah, dia ketika kita klik otomatis sudah ada. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan deskripsinya. Kuesioner ini digunakan untuk dan seterusnya. Oke, langsung saja. Jadi seperti ini bentuk kuesionernya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Biasanya kita masukkan nama, biodata. Kalau kuesioner berarti biasanya biodata. Atau di sini ada pilihannya. Di sini menambahkan pertanyaan, kemudian ini memasukkan pertanyaan, ini ada menambah deskripsi atau teks, kemudian ini menambahkan gambar, di sini menambahkan video, dan ini membagi menjadi dua sesi. Kita mulai dulu untuk pertama. Nah, di sini ada jenisnya multiple choice. Kemudian biasanya kalau nama kita pakai short answer ya. Misalkan di sini nama. Nah, kemudian di sini apa namanya? Kita setelah tulis nama di sini kita bisa tentukan apakah ini wajib diisi atau tidak. Kalau misalkan ini require-nya kita centang, maka ini wajib diisi. Tapi kalau ini tidak dicentang, maka ini kalau tidak diisi maka kuesioner tetap bisa dijalankan. Tapi kalau ini dicentang, nanti mereka tidak akan bisa submit sebelum nama ini diisi. Hal yang perlu diketahui yang lain adalah Anda bisa klik titik 3 di sini, kemudian buat response validation. Nah, response validation ini penting. Kalau misalkan nama berarti dia tampilannya harus dalam bentuk teks seperti itu. Jadi tampilannya harus dalam bentuk teks. Jadi kalau dia masukkan angka maka akan tertolak secara otomatis. Nah, contoh lain, misalkan kalau kita masukkan soal lain, nih di sini ada duplikat, di sini ada menghapus. Saya tambahkan pertanyaan lain, saya langsung aja duplikat. Misalkan yang kedua, misalkan nomor induk, misalkan anggaplah nomor induk mahasiswa seperti itu. Karena ini berupa angka, maka kita menolak kalau jawabannya nanti berupa angka. Anggaplah ini wajib juga, kemudian kita ganti ini dengan number. Jadi kalau misalkan dia mengisi ini dengan tulisan, maka otomatis nanti tulisannya atau selain angka akan tertolak. Nah, ini penting juga. Sama halnya kalau kita juga meminta email. Kalau email sudah ada validasinya sendiri. Jadi biasanya berupa teks, nanti kita masukkan itu merupakan email. Nah, jadi kalau misalkan dia masukkan itu tidak ada, biasanya kalau email itu @gmail.com dan lain-lain. Jadi kalau misalkan bukan dari email, maka dia otomatis akan ditolak. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah kita buat, atau kita bisa juga menambah pertanyaan dengan ini tadi short answer sudah ya. Kemudian ada lagi multiple choice. Nah, multiple choice ini adalah pilihan.
pilihan kita bisa tentukan pertanyaannya seperti apa. Multiple choice misalkan jenis kelamin, yang satu laki-laki, kemudian tambahannya adalah perempuan. Jadi nanti kalau multiple choice berarti dia harus memilih salah satu ya. Jadi selain multiple choice ada lagi checkbox. Berbeda dengan multiple choice, checkbox ini responden itu bisa memilih dari satu pilihan. Kalau tadi multiple choice hanya satu, maka checkbox ini harus memilih salah satunya, atau bisa memilih kedua-duanya. Seperti itu. Misalkan contoh di sini hobi, misalkan olahraga, kemudian hobinya selain olahraga misalkan bermain game. Jadi dia bisa memilih kedua-duanya. Berbeda dengan multiple choice tadi, dia hanya memilih salah satu, maka untuk checkbox dia bisa memilih kedua-duanya. Selanjutnya, selain checkbox itu ada drop and down. Drop and down ini kurang lebih hampir sama dengan multiple choice, cuma bedanya kalau multiple choice itu pilihan jawabannya akan terlihat semua, tapi untuk drop and down itu dia akan terlihat ke bawah. Nanti diklik, kemudian baru muncul pilihannya. Nah, ini hanya dipilih salah satu, sama dengan multiple choice tadi. Kemudian selain drop and down itu tadi file upload ya. File upload ini bisa kita masukkan dengan seperti ini. Kemudian kita harus membuat folder di dalam Google Drive. Jadi ini untuk responden agar mereka bisa upload file seperti itu. Nanti di continue saja, nanti otomatis di Google Drive itu akan membuat sebuah sebuah folder. Nah, di sini kita bisa batasi minimal yang bisa di-upload itu berapa, misalnya 1 mega. Kemudian di sini kita bisa tentukan file apa yang bisa di-upload oleh responden. Di sini kita bisa pilih. Setelah itu selesai. Kalau semuanya sudah selesai, sekarang kita tinggal menentukan tema ya. Nah, ini file upload nanti ini akan membuat secara otomatis ya, folder di Google Drive tempat upload filenya secara otomatis. Anggaplah ini sudah dibuat ya, saya hapus dulu. Kemudian di sini nanti kita bisa tentukan tema header, nanti kita bisa cari gambar atau kita buat nanti jadi tampilan di kepala kuesioner kita supaya lebih menarik. Warna juga kita bisa pilih ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Background colornya juga bisa kita tentukan. Jadi tulisannya juga kita bisa rubah sesuai dengan yang sudah tersedia di sini. Nah, ketika sudah selesai, nanti kita bisa perhatikan dulu. Untuk di sini ada review, ini untuk mengecek tampilan kuesionernya seperti apa dilihat oleh orang lain. Tadi ini ada hobi ya, bisa dipilih seperti ini. Tadi yang ini bisa dipilih kedua-duanya atau salah satu. Kalau ini tidak bisa, ini hanya salah satu saja. Ini tadi email, ini kalau kita tulis ini tidak bisa, harus angka ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini ditulis angka juga tidak bisa ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita kasih aturan di dalam penulisan kuesionernya. Nah, tadi previewnya sudah. Sekarang kita masuk di settingnya. Jadi di sini kita bisa setting. Ini tidak perlu limit to one response, artinya hanya satu kali saja orang bisa mengisi kuesioner tersebut. Tapi kalau saya ini tidak perlu saya centang, karena nanti jika dia error, dalam keadaan error itu akan kesulitan. Seperti itu. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kemudian presentasinya. Nah, ini
ini tidak perlu dicentang supaya nanti ketika dia sudah submit linknya tidak muncul lagi, sehingga dia tidak perlu klik lagi. Tapi kalau ini dicentang nanti linknya akan ada di situ lagi, sehingga kalau dia klik dia bisa submit ulang atau bisa mengisi ulang. Nah, di sini ada konfirmasi kalau kita sudah mengisi. Di sini ada konfirmasinya kalau sudah submit, kita bisa tulis misalkan terima kasih telah mengisi. Terima kasih telah mengisi kuesioner ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau dia dalam bentuk form atau kuesioner, kita jangan pilih quiz. Kalau quiz berarti nanti akan ada nilainya. Nah, kalau ini sudah disetting maka tinggal di save. Kalau kita rasa sudah oke, kita tinggal send. Kemudian kita tinggal minta linknya. Nah, ini kita pendekkan. Oke. Sudah, ini tinggal kita copy ya. Ini shorten linknya tinggal kita copy. Setelah itu tinggal kita berikan ke orang-orang untuk diisi, dan pastikan juga ini kita klik responnya, accepting responnya harus dalam keadaan terbuka, sehingga nanti kalau ada yang mengisi nanti otomatis ini akan diisi, dan nantinya kalau semua sudah terisi kita bisa download dalam bentuk Excel kalau sudah ada isinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.